Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sedulur-sedulurku sekalian dimanapun Anda berada. Kita tahu Indonesia. Ya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Luar biasa. Tapi anehnya, negeri ini ternyata terus mengemis pada hutang luar negeri dan investasi dari negara lain. Bahasanya investasi asing. Modal asing ini menjadi sumber dana pembangunan yang terus dipelihara. Sejak masa Soekarno, kemudian dimanfaatkan habis-habisan di masa Orde Baru, dan tak berhenti digunakan hingga saat ini. Kita tahu posisi utang luar negeri Indonesia per Agustus 2020 tercatat 413,4 miliar US dollar, atau itu setara dengan 6.076,9 triliun rupiah. Angka yang sangat-sangat besar sekali. Dan ini akan diwariskan terus pada generasi-generasi berikutnya. Sejak dulu, investasi asing itu selalu dijadikan ukuran keberhasilan perekonomian negeri ini. Wajar bila berbagai cara akan dilakukan, intinya bagaimana investasi asing masuk ke negeri ini. Karena bagi negara, dana investor itu dikatakan katanya sebagai dana yang segar untuk mendukung pembangunan, termasuk di dalamnya membangun infrastruktur negeri ini. Hal ini seperti yang disampaikan Joko Widodo, Presiden Indonesia pada 14 bulan 7 tahun 2019. Dia mengatakan apa? Jangan alergi terhadap investasi. Karena dengan inilah lapangan kerja terbuka besar-besaran, dikatakan. Terus hal yang sama juga disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dalam perhelatan Konvensi Internasional Hulu Minyak Gas Indonesia tahun 2020. Apa yang dia katakan? Luar biasa ucapannya ya. Saya menawarkan Anda untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi Anda. Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN dengan 273 juta orang penduduknya dan PDB lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat. Saya optimis mulai tahun depan perekonomian Indonesia akan tumbuh positif. Itu kata Luhut Binsar Panjaitan. Apalagi bahwa Indonesia itu akhirnya mencari berbagai cara untuk investasi asing masuk. Kita tahu Undang-Undang Omnibus Law kemarin untuk menciptakan investasi, karpet merah untuk investasi sudah ditetapkan, sudah goal dengan segala intriknya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 73, nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi atau ya terkenal dengan nama Sovereign Wealth Fund. Intinya apa? Ya ini untuk memperkuat arus investasi di Indonesia, khususnya dari investor asing untuk membangun, termasuk untuk proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaannya adalah begini. Apakah investasi asing ini baik untuk Indonesia? Apakah investasi asing ini tak lepas dari upaya cengkeraman asing pada negeri ini? Ini pertanyaan menggelitik harus kita jawab. Oke, pertama, investasi asing itu jalan penjajahan ekonomi. Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya Siyasah Iqtisadiyah fil Islam mengemukakan, sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Tentunya negeri ini juga. Investasi asing bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara, termasuk menjajah negeri ini tentunya. Oke, kita tahu pada saat kekayaan negeri ini sudah dikuasai penanaman modal asing, maka ekonomi kita secara keseluruhan dari hulu sampai hilirnya adalah ekonomi bangsa lain. Ekonomi yang kita hitung tiada lain lah ekonomi bangsa lain sebenarnya. Sehingga kalau kita ngomongin hitung-hitungan produk domestik bruto, kalau penanaman modal asing begitu banyaknya, maka PDB itu sejatinya hanya menghitung produksi dari orang-orang asing yang beroperasi di negeri ini. Sehingga itu tidak menyemperkan produksi dari bangsa kita sendiri. Pemerataannya bagaimana? Mereka lah yang dapat untung besar. Oke, saya ingin menyampaikan, mungkin kita digaji, mungkin kita dijadikan pekerja, tapi pekerja dengan upah murah. Dan itu pun tidak lebih dari 15% dari total keuntungan mereka. Selebihnya keuntungan untuk siapa? Untuk mereka. Inilah penjajahan ekonomi.
Bahaya yang kedua adalah bahaya ideologi. Secara ideologis, haluan ekonomi, politik negeri ini sudah digadaikan. Mengikuti haluan ekonomi, politik yang mengabdi pada kepentingan bangsa lain, baik barat maupun timur, kapitalisme barat maupun kapitalisme timur, Amerika, Jepang, Eropa maupun Cina. Inilah ideologi kapitalisme. Bahayanya di sini, haluan ekonomi politik kita mengarah pada kapitalisme. Salamuddin Daeng, peneliti Indonesia for Global Justice, mengemukakan pandangannya bahwa kita bernegara, kita berkonstitusi, ternyata hanya untuk menyediakan suatu ruang, bahkan dalam bentuk yang paling asli, kita menyediakan tanah, gedung, jalan, infrastruktur, dan segala macamnya yang ada di negeri ini, ternyata semata-mata untuk memfasilitasi bangsa lain mengeruk kekayaan yang ada di negeri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tambah lagi, James Petrus itu pernah mengkritis dengan jelas bahwa investasi asing itu mitos. Dia menyebutkan ada 6 mitos investasi asing itu. Mungkin lain kesempatan kita bisa obrolkan. Oke, akhirnya apa? Rezim negeri ini otomatis dari 2 tadi itu mabuk ideologi kapitalisme. Mereka linglung, fly, tidak sadar diri, ya. Pakai kacamata kuda kapitalisme, tidak lihat ada alternatif lain, dia hanya melihat alternatif satu saja, kapitalisme. Dan dia dipecut oleh kusir dari belakang, itu saja yang dilakukan, nggak ada alternatif lain. Naudzubillahi min dzalik. Ideologi kapitalisme liberal inilah ancaman nyata negeri ini. Ancaman nyata negeri ini. Bahkan sudah sampai mengganggu akal para pemimpin negeri ini sejak kemerdekaan hingga saat ini. Inilah yang saya katakan sebagai mabuk, udah hilang akal, linglung, fly, tidak sadarkan diri bahwa ini adalah penjajahan. Tentu tak selayaknya kaum muslim negeri ini rela menjadi bulan-bulanan neoliberalisme, neoimperialisme dari asing barat maupun asing timur. Dan haram hukumnya membuka peluang sempit apalagi lebar-lebar untuk investasi asing masuk ke negeri ini yang ujungnya mencengkeram negeri ini sebagai negara terjajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 141. Tapi anehnya, rezim negeri ini tidak sadar tentang itu. Dan malah rezim negeri ini dan para pendukungnya sibuk dengan isu radikalisme. Sampai boleh saya mengatakan sampai level mabuk. Contoh, keluar Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional. Luar biasa, aksi nasional itu untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Ekstremisme yang dimaksudkan di sana apa? Ya radikalisme. Dan kita tahu nanti ke sana. Dan yang ngeri apa? Ini ancaman pecah belah bangsa, pecah belah rakyat. Di mana dalam Perpres itu diungkapkan bahwa masyarakat, rakyat bisa menjadi polisi masyarakat, bisa mempolisikan pihak lain yang dianggap memiliki pemikiran-pemikiran ekstremisme. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ternyata apa? Mabuk isu radikalisme ini sebenarnya remote dari barat. Sekali lagi remote dari barat. Remote dari barat. Dari mana saya tahu? Daniel Peoples, dalang gerakan Islamophobia dan dalang strategi Rand Corporation bersama Cheryl Bernard, dia pernah mengungkapkan satu ucapan penting. Tujuan jangka pendek dari perang ini haruslah untuk menghancurkan Islam militan,
Namun tujuan jangka panjangnya dari perang ini adalah modernisasi Islam. Poinnya apa? Mereka ingin membangun jaringan Islam moderat yang pro barat, pro kapitalisme di seluruh dunia. Dan melabeli muslim-muslim yang menginginkan tegaknya syariah Islam secara kafah, tegaknya khilafah sebagai cap radikal, cap ekstremis, pengacau, teroris, dan lain-lain lah. Bahkan tak sekedar cap, sampai level kriminalisasi. Mereka akan mencari cara untuk menjadikan pemahaman-pemahaman agama berubah. Pemahaman tentang syariah, jihad, khilafah dirubah semuanya, yang ujung-ujungnya apa? Ujungnya mengarahkan pembuatan Islam yang pro pada kapitalis. Mereka ingin membuat Islam itu pasif dan mengikuti arahan-arahan dari kapitalisme global. Inilah strategi dari Barat untuk membajak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mabuk kapitalisme ditambah mabuk radikalisme sama dengan sakau kapitalisme. Bahasa lainnya, mabuk investasi ditambah mabuk isu radikalisme sama dengan sakau kapitalisme. Jalan untuk menyudahi ini semua, neoliberalisme, neoimperialisme yang dilahirkan dari ideologi kapitalisme yang telah menjadikan sakau pemimpin negeri ini dan negeri-negeri yang lainnya, hanyalah dengan kembali pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah yang memiliki semuanya. Allah tahu bagaimana mengatur alam semesta ini. Allah mengatur bumi ini. Dengan apa? Dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah naungan sistem khilafah Islamiyah. Karena apa? Karena di dalam syariah Islam itu ada kehidupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kamu untuk sesuatu yang memberikan kehidupan. Surat Al-Anfal ayat 24. Dalam syariah Islam ada kehidupan. Dalam agama ini ada kehidupan. Oleh karena itu, pertama, sistem Islam akan menjalankan perekonomian secara mandiri, sesuai Islam. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia negeri ini, menghindari semua investasi-investasi asing yang akan mencengkeram penjajahan negeri ini, yang akan menjajah negeri ini. Dua, Islam akan mengelola sistem keuangan berbasiskan syariah. Akan diperoleh pemasukan rutin yang besar untuk APBN negara ini, berasal dari FAI, Qorot, pos-pos kepemilikan umum, dan pos zakat dan pos yang lainnya. Tiga, mengatur aspek kepemilikan. Aspek kepemilikan yang sangat besar yang akan digunakan untuk menutupi berbagai kebutuhan-kebutuhan rakyat, salah satunya adalah harta milik umum atau kepemilikan umum yang ada di dalamnya tentang tambang, gas, minyak, dan lain sebagainya yang jumlahnya berlimpah, yang selama ini jadi investasi, sasaran investasi asing, itu akan menjadi milik umum untuk memakmurkan rakyat Indonesia muslim maupun non-muslim. Dan yang keempat, sistem mata uang akan berbasiskan emas dan perak dan menghindari semua dolar. Kita akan lakukan dedolarisasi agar apa? Agar dolar tidak menjajah negeri ini dan kita bisa membangun sistem uang yang berbasiskan emas perak, sistem uang yang stabil. Tentu semua tadi hanya bisa terlaksana jika elit politiknya punya kemauan yang kuat untuk mengelola sumber daya alam ini secara mandiri, tidak bermental terjajah, kuat, tegar, berani untuk melawan kapitalisme, dan disitulah khilafah hadir sebagai solusi membangun mental pemenang dan menjadikan Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya sebagai adidaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.